Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkah rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dalam melaksanakan segala hal, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Salawat dan salam lupa kita curahkan para junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan sama-sama kita melambaskan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Edi Marwan, MPDI, SPDI, selaku dosen pengampu akidah akhlak. Perkenalkan, nama saya Febri Kurniawan dari kelas B dengan jurusan peternakan UIN Suskaryau. Di sini saya akan menjelaskan tentang malaikat. Sebelum saya akan menjelaskan materi saya, izinkan saya bertanya kepada kawan-kawan semua, apakah kalian tahu apa arti malaikat? Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang memiliki kesamaan dengan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat merupakan termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan memiliki tugas yang telah diberikan oleh Allah. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, tidak minum, tidak makan, dan tidak memiliki nafsu. Beda halnya dengan manusia yang memiliki dan harus makan, harus minum, dan memiliki juga hawa nafsu. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini di dalam hati bahwasanya malaikat itu ada, yaitu berupa di sekeliling kita. Walaupun kita tidak dapat melihat dia, tetapi malaikat selalu ada di sekeliling kita, memantau kita, melakukan pemantauan di segala kegiatan kita, baik itu di rumah maupun di luar rumah. Malaikat adalah hamba Allah yang dimuliakan dan utusan Allah yang paling dipercayai. Malaikat sangat banyak, tidak terhingga, hanya mengetahuinya. Quran surah Al-Mudazzir ayat 31. Adapun tugas-tugas malaikat dan nama malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril, dikenal juga dengan penghulu malaikat. Malaikat Jibril adalah salah satu dari malaikat yang namanya termasuk di dalam Al-Quran. Nama malaikat Jibril disebut 2 kali di dalam Al-Quran, yaitu terdapat di surah Al-Baqarah ayat 97 sampai 98 dan surah At-Tamrin ayat 4. Malaikat Jibril memiliki beberapa nama atau julukan, yakni yang pertama Tuhal Amin dan Tuhal Kudus. Adapun tugas utamanya yakni adalah menyampaikan wahyu kepada umat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat Mikail adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah mengatur segala urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya dalam mengatur rezeki umat manusia, seperti mengalirkan air, menurunkan hujan
ataupun petir, membagikan rezeki untuk manusia. Tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain-lain. 3. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia, seluruh makhluk hidup yang ada di dunia, di muka bumi ini. Malaikat Israel disebut juga dengan malaikat maut. 4. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil ditugaskan meniup sangkakala. Malaikat Israfil selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad, hingga menunggu kapan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniup trompet tersebut. Yang kelima, malaikat munkar bersama malaikat nakir, tugasnya menanyakan dan menguji iman orang ataupun iman manusia yang sudah mati di dalam kubur. Yang keenam, malaikat munkar dan malaikat nakir merupakan dua malaikat yang bertugas menanyakan, menguji iman orang atau manusia yang sudah mati di dalam kubur. Malaikat munkar dan nakir akan menanyakan 3 hal kepada manusia yang sudah meninggal. Yang pertama, menanyakan siapa Tuhanmu. Yang kedua, apa agamamu. Yang ketiga, siapa nabimu. Seorang mukmin akan menjawab pertanyaan itu. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa agamamu? Islam. Dan siapa nabimu? Adalah Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, malaikat raqib. Malaikat raqib bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia di dalam selama ia hidup di muka bumi. Kedelapan, malaikat atid. Atid bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Malaikat raqib dan atid sangat jujur, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mencatat dengan sejujur-jujurnya dan seteliti mungkin. Kesembilan, malaikat Malik. Malaikat Malik adalah yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Malaikat Malik disebut juga di dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 53 sampai dan ayat 77. 10 ataupun yang terakhir, malaikat Ridwan memiliki tugas menjaga dan mengawasi surga serta menjemput semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Ridwan sangat ramah menyambut dan mempersilahkan orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah. Adapun hikmah beriman kepada malaikat, yang pertama, meniru sifat malaikat yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat terkenal dengan ketaatannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita seorang muslim harus meniru yang apa yang dilakukan oleh malaikat, yaitu berupa ketaatan beribadah, baik itu sholat 5 waktu maupun sholat sunnahnya. Yang kedua, selalu melakukan perbuatan baik dan menghindari
segala perbuatan dosa atau menyebabkan dosa. Setiap orang harus bisa berperilaku yang baik, baik itu dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah, itu bermasyarakat. Kita harus berperilaku yang baik. Yang ketiga, mempercayai kehidupan setelah di dunia. Beriman kepada malaikat adalah mempercayai adanya kehidupan di alam kubur dan akhirat setelah di dunia. Hikmah beriman kepada malaikat juga dapat membuat manusia mempercayai terhadap kehidupan di dalam kubur dan akhirat, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, akan menghindari larangannya agar berupaya untuk masuk surga. 4. Mempercayai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Mikail bertugas menjadi perantara untuk memberikan rezeki kepada manusia. Dengan beriman kepada malaikat, setiap manusia harus berusaha meyakini Allah akan memberikan rezeki tersebut. Rezeki yang diberikan termasuk juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang terakhir ataupun yang kelima, menyempurnakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada malaikat adalah meningkatkan, menyempurnakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasalnya, beriman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman dari 6 rukun yang wajib kita ketahui, kita percayai. Meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa seperti beribadah, menyantuni anak yatim, dan sebagainya. Adapun pengertian dan perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul merupakan manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agama Islam. Nabi dan Rasul adalah sosok suri tauladan bagi umat manusia. Adapun pengertian dari Nabi dan Rasul, secara etimologi, Nabi berasal dari kata naba yang berarti tempat yang tinggi. Pengertian Nabi secara umum ialah hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan kepercayaan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul berasal dari kata risalah yang berarti menyampaikan. Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu dan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diamalkan dan berkewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Adapun perbedaan Nabi dan Rasul. Untuk jumlah Nabi dan Rasul ada yang berpendapat jumlah Nabi sebanyak 124.000 orang, sedangkan jumlah Rasul ada 312. Namun di dalam Al-Quran hanya ada beberapa nama Nabi dan Rasul yang disebutkan, seperti penjelasan yang tercantum dalam surah Al-Ghafir ayat 787. Berikut ini adalah perbedaan Nabi dan Rasul. Yang A, Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Yang A,
Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada umatnya. Yang B, Nabi diutus kepada kaum yang beriman, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang belum beriman ataupun kaum kafir. Yang C, perbedaan Nabi dan Rasul terletak pada jumlahnya. Jumlah Nabi sangat banyak, yaitu berupa 124.000, sedangkan jumlah Rasul 312 orang. Yang D, semua Nabi tidak berarti Rasul, namun Rasul sudah pasti Nabi. Yang E, perbedaan Nabi dan Rasul berdasarkan cara turunnya wahyu. Nabi hanya mendapatkan wahyu melalui mimpi, sedangkan Rasul menerima wahyu melalui mimpi maupun melalui malaikat, serta dapat melihat dan berkomunikasi secara langsung dengan malaikat. Yang F adalah ada nabi yang dibunuh oleh kaumnya, namun Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh kaumnya. Adapun mukjizat dari para rasul, yang pertama Al-Quran. Adapun mukjizat dari rasul, yang pertama Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya, merupakan mukjizat terbesar yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dapat membelah bulan. Mukjizat ini diterima oleh Nabi Muhammad SAW saat orang kafir menentang Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, air hujan. Yang keempat, air mengalir dari jari jemarinya. Yang kelima, menyembuhkan sakit mata. Yang keenam, Isra dan Mi'raj. Yang ketujuh, segelas susu yang mengenyangkan banyak orang. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam, yang pertama membuat kapal besar atau bahtera berukuran 200 meter. Yang kedua, memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa di dalam berdakwah selama 950 tahun. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam, dapat berbicara saat bayi. Mendapatkan kitab Injil. Nabi Isa diberikan kitab Injil sebagai hujjah atas kenabiannya. Yang ketiga, menciptakan burung dari tanah. Yang keempat, menyembuhkan orang buta. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam yakin, yakni mampu menyembuhkan orang buta sejak lahir, tidak dapat bisa melihat. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam, yang pertama kitab Taurat. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam paling utama yakni kitab Taurat diturunkan kepada kaumnya Bani Israel sebagai pedoman. Yang kedua, dapat membelah lautan. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam telah membelah lautan dengan tongkatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tongkatnya menjadi ular. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam yakni tongkatnya dapat berubah menjadi ular. Mukjizat ini dikeluarkan Nabi Musa alaihissalam kala menghadapi tukang sihir ataupun si raja Fir'aun. Keempat, tangannya memancarkan sinar mata. Yang keempat, tangannya memancarkan sinar. Yang kelima, mengeluarkan air dari batu. Yang keenam, selamat dari petir. Musa dilahirkan di masa Fir'aun dan bala tentaranya membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di tahun ini. Di tahun itu, masa yang
Yang ketujuh, menghukum Fir'aun dengan angin topan. Adapun penjelasan tentang ulul amri dan ulul azmi. Ulul amri adalah seseorang ataupun sekelompok orang yang mengurus kepentingan umat, ketaatan kepada ulil amri atau pemimpin merupakan suatu kewajiban utama selama tidak bertentangan dengan nas dan zahir. Kedua, ulul azmi. Ulul azmi adalah seorang atau sebuah gelar khusus bagi golongan orang atau golongan ulul azmi adalah sebuah gelar khusus bagi golongan rasul pilihan yang mempunyai ketabahan yang luar biasa. Terdapat 5 rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Gelar ulul azmi dijelaskan dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-35 dan Asy-Syura ayat ke-13. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan kepada kawan-kawan semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa tercerna kepada kawan-kawan semuanya. Saya akhiri, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.